Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban kafiyan kathiran mubaraka wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah baik yang hadir secara fisik di masjid ini maupun juga yang lewat sosmed, Instagram, YouTube, Facebook dan seterusnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah iman, karunia yang paling mahal harganya, ketika kita bisa diberi oleh Allah kekuatan bisa bangun pagi dan subuh. Ibu bapak saudara sekalian, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola, Allah bangunkan istana di surga. Istana. Di dunia ini, kalau kita punya rumah kecil, sumpek, Bang Mamat, sumpek. Ya Ustaz Nunung, dikasih rumah besar, listriknya mahal, ngurusnya pegel. Bener apa benar? Tapi istana di surga, listriknya gratis, gak pakai bayar, gak pakai pulsa. Kalau habis nggak bunyi, nut nggak boleh bunyi. Bang Mamat nggak pakai PLN. Yang ngurusnya nggak perlu dibayar lagi, nggak perlu digaji lagi. Walaupun istana itu luasnya dalam Al-Quran disebutkan arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi yang kita pandang sekarang ini. Mana ada istana seluas itu? Mana ada istana seluas itu? Kita lihat istana-istana di dunia ini tak ada. Ini istana arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya Allah, makanannya di sono ada anggur, ada macam-macam.
Tapi anggurnya tidak sama seperti di sini. Kata hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at." Pak Jenderal, anggurnya yang belum pernah dilihat mata kita di dunia, belum pernah didengar nikmatnya itu dengan telinga kita, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terpikir kayak apa itu. Sebab kalau sudah kita lihat di dunia, surga tak istimewa lagi, kata orang Medan kan begitu, ya kan? Apa istimewanya surga kalau anggurnya sudah kita bisa beli di pasar Ciputat, Bang Mamat? Tak ada lagi istimewanya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dan semua itu tidak perlu pakai bayar listrik, bayar pekerja yang membersihkan, tidak perlu. Kenapa? Karena semuanya itu disiapkan oleh Allah. Saat kita di dunia, orang pada ngorok, kita bangun. Mungkin ada yang tahajud di rumah, setelah itu kita ke masjid. Subhanallah. Saya akan ulang-ulang terus. Belum lagi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi di antara nikmat yang besar setelah iman, hari ini kita diberi kekuatan oleh Allah dan kemudahan untuk bisa bangun pagi-pagi, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing, musola kita masing-masing. Lanjut kita dengerin pengajian, insya Allah setelah itu kita lanjut juga dengan sholat sunnah syuruk yang pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna dan secara sempurna. Ini RW kemana ini? Sama RT nya kagak ada ini. Lagi mancing apa? Hah? Puyeng. Mudah-mudahan yang pada sakit diberi sembuhan oleh Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah 2 kali kita hadirkan Ustadz di tempat ini, satu Ustadz Mukhtar, Syukron Mukhtar, gedenya nggak jauh beda sama saya. Kemudian disusul oleh Habib Idrus Al-Jufri minggu lalu. Kalau itu beda semuanya. Beda produk itu. Kalau yang pertama mirip-mirip, kalau yang kedua ini hidungnya, kalau kita ini kan hidungnya ke belakang, Bang Muhammad. Tapi semuanya alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita yang hadir kemarin itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Sekarang ini saya masih ingin meneruskan tentang bab istiqomah dari kitab Riyadhus Shalihin. Istiqomah itu sebenarnya asal katanya itu koma. Koma ini bukan koma karena Covid ini, bukan. Oh, pakai bahasa Arab. Artinya koma itu berdiri. Makanya istiqomah itu orang memaknainya teguh pendirian, kuat pendirian, gitu loh. Teguh pendirian, kuat pendirian, itu orang disebut istiqomah. Karena akar katanya itu dari berdiri. Qiyam itu sama akar katanya, koma, qiyam itu sama. Qiyamul lail, bangun di waktu malam untuk sholat. Salah satu rukun sholat itu qiyam, artinya berdiri dia. Kalau yang mampu, orang yang tidak mampu boleh duduk sholatnya. Orang yang tidak mampu duduk boleh tiduran sholatnya.
Kalau tiduran nggak mampu juga, ya tinggal disolatin. Iya kan? Jadi Islam itu sebenarnya mudah. Ketetapan Allah itu, hukum Allah itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Maka orang mengatakan melaksanakan Islam itu sulit, itu bukan karena sulit, emang orangnya aja males. Bayangin, ente normalnya sholat itu harus berwudu, bener nggak Bang Mamat? Kalau ente lagi kurang sehat, berwudu itu nggak enak, atau airnya dingin banget. Kalau di kita masih dingin-dinginnya di Jebutat ini, ya kagak pernah dingin. Coba orang yang hidup di kutub utara semua, dinginnya kayak apa itu? Hah? Nggak kuat dia, boleh pakai tayamum. Atau tak ada air, boleh pakai tayamum. Apa tayamum itu? Kita bersuci dengan debu. Debu itu bukan berarti tanahnya dikumpulin, dibebek kayak bikin apa namanya kue. Enggak begitu. Karena di tembok ini juga kata Majelis Ulama Indonesia kan, semua benda-benda ini boleh dijadikan tembok ini. Kalau dipegang kotor ada debunya, boleh. Debu, pakai tayamum. Enggak ada air juga boleh pakai tayamum. Sakit boleh juga nggak pakai tayamum, nggak pakai wudu, boleh pakai tayamum. Baik dari hadas kecil mau sholat, maupun dari hadas besar. Apa hadas besar? Yang masih kecil jangan jawab. Kalau hadas besar kan harus mandi. Iya kalau ada air. Kalau nggak ada air, atau dia sakit, lagian sakit pakai hadas besar Bang Rahmat lu, kan ada sebabnya banyak-banyak, nggak usah dunung, iya kan? Cukup pakai tayamum yang sama. Nih, tembok depan kalau saya kasih tahu tayamum efektif. Cukup, nggak perlu tanah yang lembut dibebeknya itu taruh. Emangnya pakai bedak mama? Nggak perlu tayamum begitu, cukup tempel, seret. Nggak perlu. Kalau pakai air harus merata, semua diangkat. Kalau tayamum nggak perlu. Satu lagi, tangan. Ini tangan boleh sampai sini, tapi boleh sampai sini. Diusap. Yang ini kan belum diapa-apain, usap lagi di sini. Tuh, selesai. Begitu doang tayamum. Nggak pakai ntar jidat, palanya diginiin. Kagak pakai. Kalau tayamum cuma begitu, nggak pakai kaki, nggak pakai apa, nggak pakai bedaknya cing, digini-giniin pakai bedak. Cukup tayamum itu begitu. Lalu nah, bedanya kalau tayamum sama wudu, kalau wudu sebelum kita batal itu bisa dipakai, mau sholat sunnah maupun sholat wajib. Tapi kalau tayamum sekali sholat sekali tayamum. Jadi kalau ente mau sholatnya jamak di pesawat, di kendaraan, di mana, tayamumnya 2 kali. Nah ini nyambung. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki buat kita melaksanakan agama ini yusra, mudah. Wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak mau sulit orang. Ente bepergian, kalau tiap waktu berhenti sholat mungkin terganggu, ente boleh jamak. Jamak itu artinya 2 sholat dikumpulin, maghrib sama isya
namanya jamak takhir. Kalau dilakukan di isya, kalau dilakukan di maghrib jamak takdim. Zuhur sama asar kalau dilakukan di asar jamak takhir, kalau dilakukan di zuhur jamak takdim. Yang 4 rakaat boleh didiskon jadi 2 rakaat. Karena kalau 4 rakaat sholat dikumpulin jadi 8, udah kayak terawih aja. Takut kelamaan Bang Mamat. Boleh dia 2 zuhur 2 asar, cuma 4. Subhanallah. Jadi kalau ada orang mengatakan susah, yang susah itu bukan agama, ente yang susah diatur sama agama. Bener apa benar? Yang Allah sudah mudahkan ini, kalau kita laksanakan, subhanallah. Allah kasih fasilitas tadi. Bayangin, Ustaz Nunung, kalau tiap hari kita sholat berjamaah, para jamaah yang ada di rumah masing-masing atau di musola, tiap hari dibangunin istana tuh, nggak pakai manggil tukang, nggak pakai arsitek lagi. Kursinya tinggal ente mesen, kayaknya kursi kayak begini enak nih, langsung datang tuh kursi, nggak pakai datang lagi ke tempat itu, nggak pakai datang lagi ke toko bangunan, nggak pakai beli semen, nah sudah langsung istananya jadi. Pengen apa aja di situ ente enak. Kursinya dibuat dari berlian intan, masya Allah, luar biasa. Modalnya udah dikasih waktu di dunia. Mau sholat ke masjid, jalan kakinya udah dikasih, ya Bang Mamat. Mau ngaji, mau zikir, lidahnya, lisannya, giginya udah dikasih, Bang Nasir. Mau baca Quran, semua udah dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang belum dikasih, semua udah dikasih. Makanya sebelum lidahnya ini kaku nggak bisa digerakin, sebelum giginya pada habis, akhirnya ngempos semua manggil huruf, kita banyak baca Quran, kita banyak zikir. Ya meskipun kalau udah ompong semua, ngempos juga zikir masih tetap. Jangan gara-gara udah ompong, gua kan udah ompong, ada bisa berzikir lagi, nggak bisa, tetap aja berzikir Bang Mamat, biar udah ompong juga. Diri boleh, duduk boleh, tidur boleh. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir itu boleh berdiri, boleh duduk, boleh sambil tiduran. Ibu-ibu sambil tiduran zikir boleh. Nggak usah kebanyakan mikirin utang. Jangankan kita, negara aja punya utang, apalagi kita Bang Mamat. Usah dipikirin utang, mau jangan dipikirin. Kalau utang dipikirin enggak lunas-lunas. Kalau pengen lunas ya dibayar. Enggak. Jadi istiqomah itu, kita kembali, adalah orang yang teguh pendiriannya, kuat pendiriannya. Itu namanya istiqomah. Salah satu sahabat Nabi, Ibnu Abbas, mengatakan istiqomah itu ada pada 3 aspek. Yang pertama secara lisan. Iman itu kan harus diikrarkan secara lisan. Maka secara lisan dia harus terus teguh pendirian, mengucapkan kalimat kebaikan, mengucapkan kalimat iman. Bentar. Bismillah. Jadi secara lisan ini harus selalu komitmen dan teguh
digunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimatul iman, kalimatul zikir, kalimatul tasbih. Kalimat-kalimat yang ringan diucapkan, berat timbangannya. Dalam hadis disebutkan kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat diungkapkannya ringan, mudah, tetapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan diucapkan, tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak. Selamat datang. Mari. Silakan. Sakilatan fil mizan, berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu yang terus sambil jalan kita sudah ulang juga kalimat ini, kita zikir. Sambil masak ibu-ibu, kalau yang masak sendiri, kalau yang ada yang membantu masaknya sambil ngawasin yang masak, sambil bersihin rumah, sambil bikin sambal, sambil bikin sayur, semua zikir. Karena zikir ini harus sebanyak-banyaknya. Udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikir itu tanpa batas, unlimited. Kemana aja, di mana aja ente selalu berzikir. Jangan nunggu pelok dulu. Mumpung masih bisa, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang terakhir itu Bapak Ibu tahu nggak tuh? Zikirnya Nabi siapa? Yang masuk ke dalam perut ikan dalam lautan, Nabi siapa itu? Nabi Yunus. Ayo Pak, kemana aja? Nabi Yunus, bayangin Pak, ditelan ikan di dalam perut ikan, kemudian di dasar lautan. Logis dan masuk akal apa tidak kalau orang itu masih hidup? Susah rasanya diterima, bener nggak? Tapi dengan zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Kita lihat keyakinannya. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku termasuk orang yang zalim. Keluar dan dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan dan selamat dari lautan, dasar lautan. Masuk di akal apa enggak? Artinya apa? Bapak Ibu kalau punya kesulitan, banyak-banyak baca ini selain baca istighfar. Jangan cuma ngeluh di warung, ngeluh. Jangankan di warung, di pasar, dalam pengajian pun masih ngeluh juga. Banyak. Kalau Nabi Yunus saja dalam perut, dalam laut, kesulitannya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan Allah. Apalagi baru kita kesulitan. Selain yang sudah kita sampaikan, istighfar, baca
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Orang tua dulu mau jadi selawatan nih, maksudnya dari jadi bacaan sebelum imam datang, sebelum kiainya datang, sebelum imamnya datang, dia baca berulang-ulang. Boleh enggak? Boleh aja, orang enggak ada larangan. Dan memang di mana saja zikir itu kan tadi satu yang ente nggak boleh zikir lagi nongkrong di kamar mandi, buang air besar atau buang air kecil, itu nggak boleh ente zikir secara lisan. Kalau dalam hati mah, jadi lisan, kata Ibnu Abbas, istiqomah secara lisan, maksudnya selalu mengucapkan ucapan kebaikan. Kalimat thayyibah itu akan membawa berkah. Wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa. Wa masalu kalimatin thayyibatin, perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah baik secara lisan maupun kalimat thayyibah itu adalah istilah untuk keimanan, untuk keyakinan, untuk tauhid. Kasyajaratin thayyibah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha tsabitun, akarnya kokoh kuat. Wa far'uha fis samaa, wa far'uha fis samaa, cabangnya menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha bikulli hinin, kulla hinin biidni rabbiha, memberikan buah yang bisa dimakan setiap saat. Masya Allah. Itu kalimat thayyibah. Artinya apa? Orang yang selalu membaca kalimat thayyibah, Allah kasih keberkahan dari berbagai macam caranya. Mang Anem mana Mang Anem? Yang kedua, secara hati, keyakinan. Maksudnya keyakinan. Teguh pendirian secara hati. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bapak Ibu pernah dengar kisahnya Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak difungsikan, diperankan oleh Rasul manggil orang sholat, azan. Waktu Nabi Muhammad SAW Mi'raj, kan Nabi waktu Mi'raj itu diperlihatkan surga dan neraka. Di neraka itu na'udzubillah min dzalik, ada sekelompok orang lidahnya keluar digunting diri, keluar lagi digunting diri, dikeluar lagi digunting diri. Kira-kira tukang apa tuh? Kira-kira tukang apa tuh Bang? Tukang gosip, tukang gibah, tukang ngomongin orang, yang sekarang udah jadi bagian kehidupan manusia. Coba dihitung, bapak-bapak, ibu-ibu, antara zikir sama ngomongin orang, banyakan mana? Kalau zikir mah 5 menit udah pegel. Coba kalau ngomongin orang 2 jam, kagak berasa. Bener nggak? Bener nggak? Nauzubillah. Selain Rasul, banyak lagi tadi kasusnya, banyak selain itu. Selain Rasulullah SAW diperlihatkan ke neraka, diperlihatkan ke surga. Begitu di surga, derap langkah terompahnya Bilal bin Rabah itu sudah kedengeran. Orangnya belum meninggal, tapi derap langkah terompah sandalnya Bang Mamat udah kedengeran di surga. Subhanallah. Makanya begitu kembali Rasul dari Isra Mi'raj itu,
Rasul tanya Bilal, kira-kira bahasa kitanya, bahasa bebasnya, ana semalam diperlihatkan oleh Allah di surga, kok terdengar terompah ente? Apa kira-kira amal yang ente yakin menyebabkan ente terompahnya sudah di surga itu? Kata Bilal, tidak ada Rasulullah SAW, kecuali saya itu kalau habis wudhu selalu sholat 2 rakaat, selalu sholat 2 rakaat. Setiap habis wudhu sholat 2 rakaat. Kemudian oleh para ulama fikih disebut sholat ini sholat sunnah wudhu namanya. Itu ulama supaya gampang aja kasih nama, mengklasifikasikan sholat sunnah ini, sholat sunnah. Saat itu sih tidak disebut dengan sholat sunnah wudhu, cuman bercerita Bilal bin Rabahnya setiap habis wudhu dia selalu sholat sunnah 2 rakaat, selalu. Dilihat coba, cuman 2 rakaat. Begitu orang istiqomah, selalu teguh, konsisten, dia jaga, itu menyebabkan terompahnya sudah terdengar di surga sebelum orangnya meninggal dunia. Cuman 2 rakaat. Apa lamanya 2 rakaat itu? Apa beratnya 2 rakaat itu? Betul apa betul? Makanya ada hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali indallah, amal yang dicintai oleh Allah itu adwamuha, yang paling kontinu, wa in qalla, meskipun sedikit, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sholat tahajud cuman semalam, jangankan 23 rakaat atau 11 rakaat atau 46 rakaat, mungkin 100 rakaat juga kuat kalau cuman semalam. Benar apa benar? Tapi kalau untuk setiap malam, jangankan 200, 140, 3 rakaat aja susah. Bener nggak? Tuh, kalau untuk dia, makanya Rasul SAW bersabda, amal yang paling dicintai itu yang paling kontinu. Mulai ibu bapak saudara, kita biasakan kalau kita nggak kuat atau tidurnya sudah terlambat, sholatlah sunnah sebelum tidur, minimal sholat sunnah witir 3 rakaat. Habis itu baru tidur. Kalau kita merasa nggak bakalan kuat bangun, kalau kita tidurnya agak sore, bakalan bisa nih kita kuat bangun. Entah apa-apa, 3:30 kita sudah bangun, kita sholat. Sudah pernah kita jelaskan di sini kan, kenapa berat? Karena di kepalanya diikat salah saukot, 3 ikatan kan? Gitu loh. Begitu kita bangun baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lepas 1. Pergi ke kamar mandi berwudu, lepas 1 lagi. Begitu gelar sejadah, Allahu Akbar, udah hilang tuh ngantuk. Tapi kalau baru bangun aja, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian lihat jam, berapa ini? Blok lagi tidur. Ngantuknya masih lebih berat. Tapi begitu sudah berwudu, 2/3 hilang. Begitu gelar sejadah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngantuk nggak kira-kira? Hilang ngantuk, Bang. Hilang ngantuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
Itu namanya istiqomah. Sedikit rutin terus kita jaga. Ibu bapak, kalau kita mau baca Al-Quran, namatin satu kali satu Al-Quran, itu kalau dikejar 3 hari bisa tamat. Tapi kalau untuk rutin 1 halaman saja, 2 halaman, 3 halaman, 1 juz setiap hari, pasti berat. Di situ butuhnya kita istiqomah. Istiqomah di situ butuh. Konsistensi di situ butuh. Sedikit rutin. Selesai kasih sarapan anak-anak yang udah punya cucu-cucu, suaminya udah pergi ke kantor atau ke kerja, ke pasar dan seterusnya. Ibu-ibu, sebelum cari tukang sayur, gelar sejadah dulu, sholat duha 2 rakaat. Allahu Akbar. Dia sholat. Orang yang sholat duha dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum bisa 8 rakaat, 2 sampai 8 sampai 12, minimal 2 terus. Terus saja 2 dulu. Jangan anggap sepele 2 rakaat sholat yang dilakukan itu. Rasulullah SAW pernah lewat ke dalam satu kuburan, lewat di atas satu kuburan makam. Lalu Rasul bersabda, ini orang kalau bisa hidup lagi dia nggak minta apa-apa, cuman mau sholat aja 2 rakaat. Artinya apa? Sholat 2 rakaat itu besar makna dan faedahnya. Jadi ibu kalau belum bisa sholat malam setelah tidur 11 rakaat, 23 rakaat dan seterusnya, ibu cukup sebelum tidur sholat 3 rakaat witir. Sambil berdoa, ya Allah mudahkan nanti sholat tahajud. Sambil niat, andaikan ketiduran nggak bisa, ibu bapak sudah dicatat malam itu sholat tahajud. Subhanallah. Ibu sekalian, bapak sekalian, bapak ibu sekalian, kita akan sampaikan, karena ini kita akan selesai membahas bab istiqomah, tentang faedah dan manfaatnya istiqomah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Fussilat ayat 30 sampai 33. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disusul summastaqamu, kemudian dia istiqomah, konsisten, teguh pendirian. Kalau cuma ngomong iman, apa susahnya? Tapi menjaga iman dengan teguh pendirian, disitulah nilainya. Tadi yang disebut, keputus ceritanya Bilal bin Rabah. Waktu ketahuan dia masuk Islam, dia sebagai hamba sahaya waktu itu, tuannya, sayyidnya itu langsung dia panggil, disiksa. Kamu mau keluar apa enggak dari ajaran Muhammad SAW? Sampai dia ditarik di padang pasir, di dadanya ditaruh batu besar, diseret untuk keluar dari tauhid. Apa dia katakan? Ahad, 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 ahad. Subhanallah. Itu namanya istiqomah. Itu Bilal yang terompahnya sudah terdengar di surga sebelum orangnya meninggal
meninggal dunia. Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tapi sumastaqamu. Ketika dia beristiqomah, zikir istiqomah, iman istiqomah, amal perbuatan istiqomah, konsisten, tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepada mereka itu para malaikat. Allah takhafu, mengatakan jangan pernah takut. Wala tahzanu, jangan pernah cemas. Makanya orang yang imannya kuat, ibadahnya bagus, kuat, lisannya selalu berzikir, mana dia gelisah? Tak ada gelisah. Kegelisahan itu hanya bagi mereka yang lisannya tidak pernah berzikir. Kegelisahan itu hanya bagi mereka yang imannya rapuh. Kegelisahan itu bagi mereka yang amal perbuatannya tidak mau ibadah kepada Allah. Tapi orang yang imannya kuat, lisannya selalu bersama Allah, berzikir kepada Allah, amal perbuatannya selalu ibadah kepada Allah, tidak mungkin orang itu akan gelisah dalam hidup ini. Apapun yang dia hadapi dalam kehidupan, dia akan tersenyum, dia akan tegar, dia akan tenang, dia tidak akan pernah gelisah. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang Maha Kuasa tidak akan membiarkan dirinya, bahasa kitanya belangsak, berkepanjangan. Pada titik tertentu Allah akan hadir membawa pertolongan. Setelah orang terlihat imannya terbukti dan teruji. Kalau gitu ngapain ada orang susah? Itu bagian dari ujian. Kan dulu pernah kita sampaikan, hidup ini memang diuji untuk membuktikan kita ini beriman apa enggak. Kalau cuma ngomong Rabbunallah, semua orang gampang. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bayangin, Allah yang menegaskan. Ini bukan janji kampanyenya kepala daerah, bukan janji kampanyenya presiden, bukan janji kampanyenya anggota legislatif, tapi Allah mengatakan nahnu awliya'ukum, saya penolong yang selalu hadir. Bagi siapa mereka? Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nahnu awliya'ukum. Kata Allah, kami akan menjadi penolong-penolong kalian. Fit hayati dunia, baik dalam hidup di dunia. Tuh, di dunia Allah yang janji. Kalau orang dekat dengan Allah, nggak mungkin sengsara hidupnya. Kalaupun ada beberapa fase kehidupan mengalami kesulitan, itu yang saya katakan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Fil hayati dunya awliyaukum. Allah yang janji. Allah yang janji. Wa fil akhir, juga di akhir. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian apa yang kalian inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, janji Allah, janji Allah. Walakum fiha ma tad'un. Kalian akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Nuzulan min ghafurir rahim, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bansos. Bansos kadang-kadang nggak tepat sasaran. Kalau ini tepat, siapa yang istiqomah, siapa yang beriman, siapa yang istiqomah, nggak pakai salah catat. Kalau RT, RW, lurah salah catat. Ini pendukung gua bukan nih. Kalau bukan pendukung gua kasih dah. Kalau bukan, minggir-minggir. Kalau Allah, mereka yang beriman dan istiqomah. Nahnu awliya'ukum. Kami adalah penolong kalian. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Subhanallah. Ada kisah terakhir. Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah sahabat yang tidak melihat. Matanya tidak melihat sejak lahir. Tapi hebatnya Bang Maman, sekali waktu dia datang
ke Rasulullah SAW, ya Rasul, saya ini kan nggak melihat nih, boleh nggak saya tidak sholat berjamaah ke masjid? Rasul sejenak berpikir, lalu Rasul bilang, oke deh. Tapi sebentar Rasul, ente dengar azan nggak? Dengar Rasul. Kalau dengar azan, ajib, tetap ke masjid. Lihat, matanya nggak melihat, tapi kalau dengar azan kata Rasulullah, ente ke masjid, ente ke musola. Apalagi yang matanya melotot belok. Nggak ada alasan kita tidak sholat berjamaah di masjid kalau kita dengar azan, kecuali kita sakit nggak bisa jalan, itu lain lagi. Ini matanya, kalau bicara halangan itu jelas halangannya, orang ke masjid nggak bisa melihat. Abdullah bin Umi Maktum akhirnya tiap sholat dia, karena udah nanya begitu, ke masjid. Sekali waktu dia terjatuh, tersungkur kesandung batu. Ya maklum zaman sekarang aja kan, kalau yang di luar ini mah batu-batuannya bagaimana pada masjid. Jatuh tersungkur, berdarah mukanya, tapi tetap terus ke masjid. Setelah itu setiap mau ke masjid ada yang anter. Nah ini yang menarik, ada yang anter. Tiap mau ke masjid ini ada orang nganterin dia terus. Ditanya, siapa ente? Nggak mau jelasin dari mana, siapa gitu, nggak mau jelasin orang itu. Kata orang ini, udah deh ente nggak usah tahu deh, katanya. Kalau tahu kaget ente, katanya begitu. Kenapa kaget? Saya yang nganter ente ini iblis. Kaget lagi Abdullah bin Umi Maktum, kok ente iblis bisa nganter ane ke masjid? Kok bisa ente iblis? Ente kan kerjanya goda orang untuk tidak beribadah, kok ente nganterin anak ke masjid? Dia bilang, iya, waktu ente tersandung batu, nyungsep, pada berdarah mukanya, saya dengar seluruh malaikat langit itu mengatakan, Allah ampuni dosa ente separuh. Makanya anak antar jangan sampai ente jatuh lagi. Kalau jatuh lagi ente separuh lagi, habis dosanya katanya. Makanya anak antar supaya jangan jatuh lagi. Dasar iblis, triki terus. Jadi nganternya itu supaya Abdullah bin Umi Maktumnya tidak jatuh lagi. Karena jatuh pertama itu yang sampai berdarah, seluruh malaikat berdoa dan mengatakan dosa Abdullah bin Umi Maktum separuh sudah diampuni. Jadi kalau dia kesandung lagi, jatuh lagi, dosanya habis. Supaya jangan habis, iblis tiap hari nganterin supaya jangan jatuh. Bayangin iblis, kurang ajar nggak? Kelihatannya nganterin baik tapi niatnya kurang ajar. Ya iblis tetap aja iblis gitu. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan Allah. Lisan kita istiqomah selalu berzikir, kita selalu istiqomah beribadah. Jangan lihat besarnya dulu, yang kecil tapi kita rutin lakukan, kita rutin dan biasakan lakukan, insya Allah akan membawa berkah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pekan yang akan datang. Saudara-saudara kita yang sakit, baik yang secara fisik biasanya hadir kemudian tidak hadir karena sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menghadapi kesulitan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dan diangkat kesulitannya. Yang mereka mengalami kesulitan rezeki, mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang melimpah, rezeki yang cukup, rezeki yang bisa membawa dia untuk semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata'
nasuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.